masih dalam jagungan warung VW dan kami berdua sekarang membahas masalah Hari Ibu yang di Indonesia diperingati setiap tanggal 22 Desember. Betul. Kalau di Amerika juga ada ya? Ya. Itu biasanya diperingati bulan Mei. Bulan Mei, betul. Dan tujuannya memang sama sebenarnya, menghargai peran ibu yang sudah sangat luar biasa besarnya. Betul. Ya. Baik itu ibu yang karir ataupun ibu yang kerja double ya, ataupun yang ibu memang hanya sebagai ibu rumah tangga. Ya. Kalau di Indonesia masalah peran ganda sebagai ibu dan juga sebagai wanita karir itu kan masih menjadi persoalan, menjadi isu serius lah. Apakah di Amerika juga masih seperti menjadi masalah serius bagi Ratih? Kalau masalah serius sih enggak ya, tapi menurut saya itu kembali ke masing-masing individual, pilihan mereka. Saya pribadi mungkin malah saya merasa saya nggak bisa jadi ibu rumah tangga 100%. Itu berat loh, amat sangat berat. Karena misalnya waktu pas saya baru melahirkan aja kan ada dua bulan saya ambil cuti yang benar-benar di rumah ya 24 jam sama anak-anak, itu sangat berat karena nggak ada break. Jadi capek emang ya? Jadi saya justru angkat topi kepada wanita-wanita yang bisa 100% jadi ibu rumah tangga karena they have no break. Sudah tidak dibayar. Betul. Iya kan? Betul. Istilahnya. Bahkan katanya mereka itu tidak dibayar. Bahkan itu katanya beberapa karir menjadi satu, Cak. Oh, yang koki, terus semuanya. Akuntan, begitu. Semuanya. Betul. Jadi semuanya menjadi satu dan itu tidak dibayar. Dan itu 24 jam kan. Kan kalau malah kayak saya kadang suka bercanda gitu ya, kalau sama teman-teman saya di kantor, saya bilang, oh saya tuh break saya justru pada saat hari Senin saya ke kantor gitu. Kalau di kantor tuh lebih apa ya, lebih organized lah ya, jadi kita lebih teratur dan kita tahu expectation-nya, oke, ini masalah ini akan solusinya bagaimana. Kalau di rumah itu bisa. Nah, akhir-akhir ini di Amerika juga ada fenomena bapak rumah tangga, stay at home dad. Itu bagaimana pandangan Ratih terhadap itu? Oh, itu menurut saya sama sekali ya, kalau memang itu pilihan dan itu yang terbaik bagi keluarga tersebut, why not? Dan juga akhir-akhir ini ada fenomena bullying kan, apakah itu di Amerika maupun di Indonesia, Cak. Itu bagaimana Ratih? Ada kiat-kiat nggak mungkin Ratih bersama ibu-ibu lain di sekolah untuk mengantisipasi atau melihat gejala-gejala ada bullying itu? Kebetulan mungkin saya belum terlalu berpengalaman mengenai ini karena anak saya masih cukup muda, baru umur 6-5 tahun. Tapi komunikasi pada anak terhadap sesama dengan anak itu sangat penting. Bagaimana caranya kita supaya bisa meyakinkan anak kalau they can tell you anything, if anything happen, they can be honest with you. Gitu. Jadi bisa jujur, bisa terbuka. Jadi kalau saya sebenarnya yang bagi saya pribadi paling penting sebelum tidur tuh saya selalu kan baca buku buat anak dan kira-kira 5-10 menit itu saya tanya gitu ya. Hari ini gimana? Apa yang paling menarik hari ini gitu? Atau ada simple questions lah. Kadang-kadang saya tanya, what's your high and what's your low today? And they, and I'll tell them my experience that day, and mereka juga begitu gitu. Itu salah satu kiat saya untuk supaya kalau sampai ada sesuatu yang menyedihkan buat mereka hari itu, mereka bisa cerita gitu. Dan no judgment lah gitu. Nah, Ratih kan meskipun tinggal di Amerika kan tetap sebagai orang Indonesia gitu ya. Apakah juga itu kepada anak juga ditanamkan misalkan nilai-nilai Indonesia? Misalnya jangan memberi sesuatu pakai tangan kiri gitu. Apakah ya saya berusaha menggabungkan, tapi mungkin ada yang ada yang nggak terlalu dijalankan lah ya. Contohnya itu bagus tadi, contoh yang memberikan sesuatu dengan tangan kanan, tangan kiri. Karena kalau di sini kan sebenarnya nggak apa-apa ya, tidak ada masalah gitu. Jadi dan suami saya juga bukan orang Indonesia, jadi dia juga kebiasaan kiri dan kanan tidak masalah gitu. Ratih, terima kasih sekali ya. Sudah membuka pintu, terus kita boleh mampir dan ngobrol-ngobrol dengan Ratih. Selamat Hari Ibu loh Ratih ya. Sekolah-sekolah di wilayah Augusta, negara bagian Virginia, diliburkan menyusul kontroversi seputar pengenalan kaligrafi Arab di salah satu sekolahnya, yaitu Riverhead High School.
Pejabat sekolah mengatakan sebenarnya tidak ada ancaman khusus terhadap keamanan sekolah. Namun memanasnya kontroversi di media sosial mendorong Dewan Pendidikan setempat meliburkan sekolah sebagai langkah pencegahan. Setelah berkonsultasi dengan aparat keamanan setempat. Kontroversi terjadi karena pelajaran ilmu sosial di SMA itu menugaskan siswa berlatih membuat kaligrafi Arab yang bertuliskan kalimah syahadat. Learn to write hello, goodbye, normal words, not that. Sebagian orang tua siswa menyerukan agar sang guru dipecat. Sejumlah media melaporkan selain mengajarkan kaligrafi, sang guru juga mengajak para siswa mencoba mengenakan hijab. They don't want to allow us to preach about God and have prayer in our schools. I don't see why they should be trying to promote another Islamic religion. Meski menjadi sasaran kemarahan dari orang tua murid, tapi sang guru Cyril Laporte mendapat ribuan dukungan di media sosial. Kontroversi seputar kaligrafi ini menunjukkan semakin sensitifnya warga Amerika yang mempunyai kesalahpahaman terhadap Islam. Untuk itu, Presiden Obama menyerukan kepada warga Amerika agar meningkatkan kewaspadaan, namun dengan tetap menjaga kesatuan. Presiden Obama mengingatkan agar warga tidak terperangkap dalam jebakan ISIS yang menciptakan perang antara Islam dan Barat. Dalam jumpa pers akhir tahunnya, Presiden Obama menegaskan selama ini seluruh jajaran pemerintahnya, baik dari Badan Intelijen, Keamanan Nasional, dan aparat lainnya, telah berusaha menjaga keamanan dalam negeri. Namun Obama mengakui aparat keamanan menghadapi tantangan untuk mencegah serangan terorisme dalam negeri maupun penembakan massal. It's not that different from us trying to detect the next mass shooter. You don't always see it. Terkait sarana komunikasi di kalangan para pengikut paham radikal, seperti suami istri Said Farouk dan Tasfin Malik yang menggunakan media sosial dan komunikasi internet yang tertutup, Presiden mengakui hal itu sulit untuk dideteksi. But we're going to have to recognize that no government is going to have the capacity to read every single person's text or emails or social media. Dalam jumpa pers terakhirnya di tahun 2015 ini, Presiden Obama juga mengingatkan adanya keberatan warga Amerika beberapa waktu lalu terkait campur tangan pemerintah untuk mengumpulkan data komunikasi warga secara massal. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Yang menarik dari pekerjaan ini ya sebetulnya jujur adalah saya bisa melihat banyak karakter anak-anak. Jadi bagaimana seorang orang tua itu mendidik anak tuh sangat terlihat dari sikap mereka dalam belajar. Ada anak-anak yang benar-benar entusiastik, ada anak-anak yang pasif, ada anak-anak yang butuh banyak dorongan untuk bergerak. Dari situ sih lebih banyak belajar tentang karakter anak-anak. Menjadi salah satu pendidik di Museum Anak-anak tak pernah terlintas sebelumnya di benak Dia Isya. Awalnya dia hanya ingin bekerja magang sambil menyelesaikan kuliahnya di bidang komunikasi hingga akhirnya diterima sebagai salah satu staf. Museum yang berlokasi di kota Bethesda, negara bagian Maryland, kerap menjadi tujuan karya wisata anak-anak sekolah. Seperti pagi ini, dia dan rekan kerjanya kedatangan 45 siswa kelas 3 Sekolah Dasar Gettysburg. Di museum yang menawarkan berbagai aktivitas terkait dengan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika ini, anak-anak belajar membuat benda yang melatih koordinasi tangan dan otak mereka. I made like a little plane that would stay and hover. What's the hardest part you think when you make it? When I try to put the nail inside it. Dia bertugas untuk mengajarkan para siswa ini bagaimana membuat robot atau robot yang dapat menggambar. Jadi sebetulnya di robot itu anak-anak belajar tentang sirkuit atau electricity dengan cara yang lebih fun. Jadi dengan mereka akan bangun sebuah rangkaian electricity, rangkaian listrik. Dari situ mereka bisa menjelaskan, oh ini energi listriknya dari sini, motor itu gunanya ini. Yang mau aku capai sih mereka lebih aktif dengan tangan mereka. Do you like it? How do you like it so far? I like it because it's science, because you can turn on stuff. Walau anak-anak ini nampak menikmati proses belajar sambil bermain, namun diakui dia tak mudah untuk mempertahankan perhatian mereka. Biasanya mereka trial and error dan kita di sini coba ngajar anak-anak untuk persisten sama goal mereka. Jadi kalau kamu gagal sekali, dua kali, tiga kali nggak usah khawatir karena yang namanya jadi inventor itu
harus gagal terus pada awalnya. Tantangan lain tambah dia adalah bagaimana menghasilkan program-program baru seperti program budaya membuat batik yang dirancangnya. She's extremely creative. As I said, we focus on STEM activities, but we also have culture activities that we incorporate, and we have a large cultural festival that we work with. And she's been very helpful in designing some of our cultural programs. She's very artistic and creative, so it's wonderful to have a diverse staff. Dan yang membuat dia mencintai pekerjaannya sebagai pendidik adalah karena ia terus dituntut untuk tak pernah berhenti belajar. Dari Museum Anak-anak Bethesda, Maryland, demikian laporan tim VOA.